Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Pada saat ini, saya ingin menjelaskan, memaparkan mengenai sejarah internet. Saat kita ingin mengetahui sejarah internet itu, kita harus tahu apa itu internet terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa belajar sejarah internet jika kita masih belum mengenal internet itu apa? Baiklah, internet adalah jaringan luas yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Melalui internet inilah masyarakat dapat berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dengan koneksi internet, dilansir dari Britannica tahun 2023. Pada video ini, saya membagi materi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, runtutan sejarah internet di dunia, yang kedua, runtutan sejarah internet di Indonesia, yang ketiga, manfaat internet, dan yang terakhir, aplikasi internet. Baiklah, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu runtutan sejarah internet di dunia. Sebelum ada internet, sudah ada sistem komunikasi digital pada abad ke-19. Salah satunya yaitu telegram. Nah, konsep telegram inilah yaitu mengirimkan data menggunakan media elektromagnetik. Kalau kita kenal sekarang seperti radio. Dan selanjutnya pada tahun 1960, seorang bernama Lick Leader memperkenalkan konsep mengenai man-computer symbiosis atau yang sekarang kita kenal dengan jaringan komputer. Selanjutnya pada 1962, Lick Leader juga bersama dengan temannya Weldon Clark memperkenalkan konsep yang namanya Online Man-Computer Communication yang menerangkan mengenai perubahan manusia dengan adanya jaringan komputer. Dan selanjutnya pada tahun 1969, ARPANET didirikan oleh DARPA Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1969 inilah Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA yang merupakan Defense Advanced Research Project Agency mengadakan penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, program inilah yang dikenal dengan nama ARPANET. Selanjutnya pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan sehingga membentuk jaringan yang dapat berkomunikasi. Awalnya, demonstrasi internet menggunakan software dan hardware berbasis Unix. Mengapa? Karena mereka beralasan bahwa jangkauan yang lebih mudah dalam berkomunikasi. Tujuan diciptakannya internet oleh DARPA adalah untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital. Untuk apa? Untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi perang. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Sedikit tambahan, ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Nah, proyek ARPANET ini dilirik oleh berbagai universitas di Amerika, sehingga berkembang pesat dan mengakibatkan ARPANET itu sendiri kesulitan dalam mengelolanya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet ini dan akhirnya ARPANET sendiri membagi menjadi 2, yaitu ARPANET dan MILNET. Nah, ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas-universitas, perusahaan-perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan MILNET hanya berfokus mengurusi keperluan militer. Nah, dari keduanya inilah digabungkan kembali antara jaringan-jaringan tersebut dan dikenal dengan nama DARPA Internet
yang kemudian sampai sekarang kita kenal dengan nama internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 1982, protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Dan selanjutnya, pada 1986, NSFNet atau National Science Foundation Network dibangun untuk menggantikan peran dari ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, namun internet tetap berjalan dan terus berkembang sampai sekarang. Selanjutnya ada World Wide Web. Dahulu, informasi hanya bisa berbasis teks. Namun, pada tahun 1990-an, layanan ini sudah bisa menampilkan grafis melalui www yang dikembangkan oleh Sun. Dan selanjutnya, pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Oke, kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu runtutan sejarah internet di Indonesia. Pada tahun 1986, internet di Indonesia sudah datang sebenarnya pada kegiatan Amateur Radio Club yang diadakan oleh ITB. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, jaringan internet di Indonesia ini lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama masih sangat terasa di antara para anggotanya. Selanjutnya, pada tahun 1992 hingga 1994, lahirlah tokoh-tokoh sejarah internet legendaris yang terkenal. Contohnya seperti RMS Ibrahim, Muhammad Ihsan, Robby Subiakto, dan Ono Purbo. Salah satu dari mereka, yaitu Robby Subiakto, memperkenalkan teknologi paket radio TCP/IP untuk Paguyuban Network ini, yang kemudian dikenal dengan nama AMPRNet atau Amatir Paket Radio Network. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, AMPRNet di Indonesia dikoordinir oleh Ono Purbo, yang juga merupakan bapak internet Indonesia. Nah, siapa yang tidak kenal dengan warnet atau warung internet? Sekitar tahun 1996 hingga 1998, warnet berada pada masa kejayaan awalnya. Hingga pada tanggal 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI lewat pertemuan yang digelar di kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat internet. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh setidaknya 3 hal ini. Yang pertama yaitu terjangkau. Internet merupakan sarana informasi yang terjangkau di masyarakat. Yang kedua yaitu tantangan yang baru. Banyaknya tantangan yang baru yang muncul bagi mereka yang berusaha menggali internet lebih jauh lagi. Dan yang terpenting yaitu tak terbatas. Jangkauan informasi dan komunikasi internet sangat luas dan tak terbatas dari berbagai sumber-sumber yang berbeda. Dan pada bab yang keempat kita akan mengetahui aplikasi-aplikasi atau implementasi dari internet. Yang pertama yaitu resource sharing, di mana suatu data, informasi, program dapat diakses oleh user lain jika mereka terhubung melalui jaringan internet dalam World Wide Web atau www. Yang kedua yaitu mailing dan komunikasi, seperti email, chatting app, salah satunya WhatsApp, SMS, Yahoo, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu video conference, yang merupakan aplikasi bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, meskipun terpisahkan oleh jarak dan waktu. Contohnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu device sharing,
yaitu suatu integrasi beberapa device sekaligus yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Link device seperti printer, smartphone, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah internet. Saya memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.